Saudara-saudariku yang terkasih, Shalom, berkah dalam, selamat jumpa di video saya kali ini. Tema kali ini mengenai perkawinan Katolik. Ya, bahan ini juga sering digunakan sebagai bahan kursus persiapan pernikahan ya. Biasanya yang memberikan pada bagian ini Romo. Ini adalah bagian yang pertama dari 2 video. Nah, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, and share kepada teman-teman ya dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Ya, beritahu ya ke teman-teman, ada anggota keluarga, relasi yang mau menikah. Nah, kira-kira bahan kursus persiapan perkawinannya ya seperti ini. Nah, saudara-saudariku, ingin tahu seperti apa itu? Jangan kemana-mana, karena saya akan kembali untuk memberikan penjelasan. Ya, tadi bagian pertama adalah perkawinan Katolik, atau yang sekarang akan kita bahas ini. Nanti bagian yang kedua, halangan-halangan pernikahan Katolik. Perkawinan menurut kitab suci. Perkawinan dalam arti umum ini adalah persekutuan hidup laki-laki dan perempuan yang telah direncanakan oleh Allah sejak awal mula. Dalam kitab Kejadian 2:18 dikatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, manusia pada waktu itu sebenarnya sudah, manusia di sini baru ada satu ya, yaitu Adam. Maka disebut seorang diri. Ya, dan sebenarnya manusia sudah punya banyak teman. Binatang-binatang, sebelumnya itu tumbuhan yang bisa sedikit berkomunikasi, ya binatang. Tapi ini kan tidak sepadan kalau untuk berkomunikasi antar sesama manusia. Maka Tuhan bersabda, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia, yang sepadan. Laki-laki dan perempuan lalu diciptakan. Lalu disebutkan, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga menjadi satu daging. Ini dalam kitab Kejadian 2:24. Juga kemudian dikutip dalam Matius 19 ayat 5. Dan bahwa laki-laki dan perempuan yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lihat ya nanti Injil Matius dan juga Markus. Nah, jadi sejak awal mula Allah tidak mengizinkan perceraian. Jadi sejak awal rencana Allah manusia laki-laki dan perempuan itu satu, tak terceraikan. Lalu berikutnya, menurut kitab suci, perkawinan ini untuk mendapatkan keturunan. Oh, ini masih di kitab Kejadian ya, ini 1:28 ini Kejadian. Allah memberkati mereka
Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, jadi sejak awal mula pun Allah menginginkan manusia itu beranak cucu, bertambah banyak. Diharapkan manusia juga mendapatkan keturunan. Ya. Salah satu nanti tujuan perkawinan Katolik. Berikutnya disebutkan pria dan wanita diciptakan menurut gambar Allah dan diperuntukkan satu sama lain, saling membutuhkan, saling melengkapi, saling memperkaya. Nah, perkawinan ini sekali lagi monogam, satu dengan satu dan tak terceraikan. Apa yang dipersatukan oleh Allah tak boleh diceraikan manusia. Ini dalam Injil Markus. Nah, pengertian monogam di sini ya, satu suami, satu istri. Lawan monogam apa? Monogami lawan poligami. Nah, poligami itu bisa saja satu suami dan mempunyai istri beberapa orang sekaligus. Bisa satu, dua, tiga, empat. Bahkan kita pernah melihat dalam berita di majalah itu di Australia, ada yang istrinya banyak sekali, di Afrika demikian juga. Ini poligami simultan. Tetapi ada yang kelihatannya itu seperti monogami, satu istri satu suami, ya, tetapi sebenarnya dia pernah menceraikan istrinya atau kawin cerai. Nah, ini dalam perspektif Katolik tetap saja disebut poligami. Maka gereja menolak poligami yang seperti ini dinamakan poligami sukesif. Artinya berturut-turut kawin cerai. Sedangkan menurut gereja hanya perkawinan pertama yang dianggap sah. Sehingga dengan sendirinya perkawinan berikutnya menjadi tidak sah. Yang mengandaikan perkawinan pertama sudah sah. Perkawinan antara pria dan wanita yang berkaitan dengan penciptaan manusia menurut citra Allah. Perkawinan juga direncanakan oleh Allah sebagai gambaran akan hubungan kasihnya dengan umatnya. Ini nanti dalam perkawinan sakramen itu menjadi gambaran hubungan kasih Allah kepada umatnya yang tak pernah berhenti mencintai. Nah, ini hubungan dalam pernikahan itu menyerupai Kristus dan gerejanya. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus disebut suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Nah, nanti masih dibahas itu. Berikut perkawinan menurut kitab suci ini juga digambarkan sebagai perjamuan kawin anak domba. Dalam kitab Wahyu dilihat. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Jadi pernikahan Katolik ini juga mempunyai perspektif surgawi. Ya, tidak hanya persoalan duniawi saja, ya, tetapi ini juga mempunyai perspektif surgawi. Kebahagiaannya tidak hanya selesai di dunia, tetapi dalam kebahagiaan bersama Bapa
di surga kelak sebagai keluarga Allah. Sekarang sakramentalitas perkawinan menurut kitab hukum kanonik. Dalam kanon 1055 paragraf 1. Perjanjian perkawinan dengan mana pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup dari sifat kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak. Oleh Kristus Tuhan, perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen. Kita akan melihat ini ya, perkawinan antara orang-orang yang dibaptis. Ya, ini menurut kitab hukum kanonik. Karena itu, antara orang-orang yang dibaptis tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya merupakan sakramen. Nah, sekarang penjelasannya. Ini perkawinan antara orang-orang dibaptis. Ya. Nah, yang menjadikan pernikahan itu disebut sakramen karena yang menikah adalah orang-orang yang dibaptis. Ya. Yang menjadi pelayan utama sehingga pernikahan itu disebut dengan sakramen adalah kedua mempelai itu sendiri yang saling mengikrarkan janjinya. Dan keduanya orang yang sudah dibaptis. Jadi sakramentalitas perkawinan terjadi bukan karena diberkahi oleh pastor atau uskup. Wah, yang berkahi uskup. Ya, tapi yang satu tidak dibaptis. Ya tetap tidak sakramen, ya kan? Tetapi bisa saja yang memberkati diakon. Ya, atau menjadi saksi resmi dari gereja itu diakon. Ya, bukan pro diakon ya, tapi diakon tahbisan. Dan yang diresmikan adalah orang-orang baptisan Katolik yang sah atau baptisan lain yang sah, maka pernikahan sakramen. Nah, lalu bagaimana perkawinan antara orang tidak dibaptis jika di kemudian hari keduanya dibaptis? Misalnya ada orang Konghucu dengan Konghucu menikah. Cara Konghucu, pernikahannya sah. Dalam perjalanan, yang laki-laki dibaptis. 2 tahun kemudian, istrinya dibaptis. Nah, perkawinan mereka meski tak diberkati di gereja, ini diangkat ke martabat sakramen. Ya, jadi sekali lagi perkawinan disebut sakramen bukan karena saat pemberkatan mempelai itu diberkati oleh uskup atau apa, tetapi yang atau dengan misa, lalu kalau tidak misa seolah-olah bukan sakramen, bukan itu. Nah, jadi yang menentukan sakramen bukan pemberkatannya dengan misa ya, tetapi adalah pemberkatan antara orang-orang yang dibaptis. Nah, kiranya sekarang menjadi jelas ya. Dengan ibadat saja kalau orang-orangnya itu dibaptis, ya sakramen. Loh, sesama orang dibaptis kok tidak dengan misa? Bisa saja. Lah di masa Covid seperti kemarin ini kan banyak. Itu ya.
Nah, disebut juga di sini kontrak perkawinan. Ya, karena memang ada unsur kontrak ya di sini. Ada forma, ada objek, ada akibat. Formanya kesepakatan pribadi seorang laki-laki dan perempuan. Ini forma kontraknya. Objeknya itu kebersamaan seluruh hidup. Akibatnya hak kebersamaan seluruh hidup itu menjadi milik mereka, termasuk hubungan suami istri ya, secara sah legal. Hakikat dan tujuan perkawinan. Hakikatnya ini, perjanjian perkawinan dengan mana pria dan wanita membentuk antar mereka kebersamaan seluruh hidup. Nah, jadi hakikatnya ini ya, ada perjanjian ya. Lalu pria dan wanita, ya, bukan wanita dengan wanita atau pria dengan pria. Itu ya ada perkawinan seperti itu, tapi menurut Gereja Katolik itu tidak sah. Membentuk antar mereka kebersamaan seluruh hidup. Ya, ini tadi yang menyangkut perjanjian, ya. Nanti bisa dilihat, bandingkan Gaudium et Spes, ya, bahwa pernikahan itu memang sebuah perjanjian. Nah, sekarang tujuan perkawinan. 1. Dari sifat kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri. Ya, jadi kesejahteraan suami istri bukan hanya yang laki-laki atau sebaliknya yang perempuan saja. Ya, keduanya harus saling membahagiakan dan mensejahterakan. Oh, ini harusnya ada tanda kurung bonum communo ya, untuk kesejahteraan bersama. Kedua, pasangan suami istri dipanggil ikut serta dalam karya penciptaan Allah dengan terbuka akan kelahiran anak sebagai buah cinta melalui kerjasama seksual yang manusiawi dan disertai dengan pendidikan anak. Nah, ini ada beberapa item. Ya, jadi terbuka akan kelahiran anak ini sebagai keikutsertaan kita, partisipasi manusia dalam karya penciptaan Allah. Maka tidak boleh misalnya menikah tapi kedua mempelai yang dalam usia subur, ayo kita sepakat kita menikah, tapi janjian loh, tidak akan pernah punya anak. Lalu untuk apa? Ya kita untuk senang-senang saja. Tidak bisa seperti itu. Melalui kerjasama seksual yang manusiawi. Artinya apa? Yang manusiawi, yang apa itu alamiah, manusiawi, yang misalnya begini, yang tidak manusiawi itu seperti apa? Seorang ibu ingin punya anak, lalu mengambil sperma laki-laki dari bank sperma. Itu tidak bisa, ini tidak manusiawi. Ya. Harus kerjasama seksual yang manusiawi. Atau titip dalam kandungan wanita lain, dalam rahim wanita lain. Ini juga tidak diperbolehkan. Dan disertai dengan pendidikan anak. Ada yang secara normal mudah punya anak. Wah, anaknya banyak sekali tetapi tidak dipelihara, tidak diopeni, tidak dididik. Ini juga kurang pas.
ya. Pasangan suami istri dipanggil untuk melaksanakan misi perkawinan, menjaga, menyatakan, mengkomunikasikan kasih. Ini pada dirinya sendiri untuk si suami istri itu adalah mengkomunikasikan kasih. Ya, termasuk soal hubungan seksual tadi sebagai hubungan kasih satu sama lain, ya, bukan persoalan nafsu saja atau senang-senang. Ini sebuah panggilan, ya, panggilan dalam kehidupan berkeluarga. Lalu menghindari perzinahan dan penyimpangan seksual. Ya, jadi perkawinan ini memang dimaksud sebagai ekspresi cinta, hasrat, cinta kasih seorang pria dan seorang wanita yang sudah dalam ikatan pernikahan. Ya. Nah, maksudnya menghindari perzinahan. Ya. Santo Paulus pernah berkata kepada jemaat Korintus, ya, surat 1 Korintus 7 ayat 9. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Lebih baik kawin daripada hangus karena nafsu. Itu. Nah, catatan penting dalam kehidupan gereja ini. Ya, kemandulan tidak membatalkan perkawinan. Jadi, kalau seorang wanita tidak bisa memberikan anak karena dia mandul, tetap tidak boleh diceraikan. Nah, sekarang ciri hakiki perkawinan. Dalam kitab hukum kanonik kanon 1056, ciri hakiki perkawinan ialah unitas atau kesatuan dan indisolubilitas, sifat tak dapat diputuskan, tak dapat diceraikan, yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen. Ya. Nah, ciri hakiki yang disebut dengan ciri hakiki atau pokok yang harus selalu ada dalam setiap perkawinan itu apa? Jadi ciri hakiki adalah ciri yang pasti ada dalam setiap perkawinan. Ini di dalam gereja Katolik, ciri ini adalah unitas dan indisolubilitas. Ya. Unitas menunjuk unsur unitif atau yang menyatukan suami istri secara lahir batin dan monogam. Satu suami, satu istri. Ya. Kalau bisa adil bagaimana? Hampir enggak mungkin adil. Nah, jadi hitungan adil jangan hanya dihitung dalam soal memberi nafkah saja, nafkah apalagi nafkah ekonomi. Menghakikatnya saja sudah pasti tidak adil. Kenapa yang laki-laki boleh 3, 4, 5 atau lebih, sementara yang perempuan hanya boleh dengan satu laki-laki itu. Itu saja dibagi dengan beberapa istri. Ya kan? Ya, ini sudah tidak adil. Sudah indisolubilitas. Tak dapat diceraikan. Ini mengandaikan perkawinan yang sah. Ya. Beda dengan pembatalan. Maksudnya gimana? Dalam gereja Katolik seringkali ada umat yang mengira, loh itu kok bisa diceraikan? Tidak, itu dibatalkan. Pengertiannya
bagaimana annulatio matrimoni itu sebenarnya perkawinan itu sejak awal sudah diketahui tidak sah. Ya, maka dengan sendirinya batal. Nah, ini seringkali dikira oleh orang yang tidak tahu diceraikan. Ya, dalam gereja sekali perkawinan sah tak dapat diceraikan. Kesatuan itu bersifat mutlak tak terceraikan bila ratum. Ratum itu sah, et consumatum. Sudah disempurnakan dengan persetubuhan. Alasannya apa? Alasannya melambangkan kasih Kristus kepada gerejanya. Nah, ini ada dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Kita lihat sekarang. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Waduh, tunduk kepada suami kok seperti kepada Tuhan. Nah, bagaimana ini? Apakah mau ini para istri ini atau calon istri? Ini sebuah ketertundukan yang sifatnya mutlak, ketertundukan yang total. Masalahnya ya kalau tunduk sih mau ya, tapi tunduk seperti kepada Tuhan. Mau ndak ini para ibu atau calon ibu, calon istri? Gimana nanti kalau coba suaminya itu brengsek? Lah kok harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan? Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, coba jangan buru-buru membaca hanya sepenggal, lalu mengambil kesimpulan. Kenapa istri mau tunduk kepada Tuhan? Nah, karena sikap suami yang seperti ini. Ini, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman, supaya demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya semua jemaat itu kudus dan tak bercela. Nah, jadi tunduk kepada suami kok mau, kenapa? Ya karena suami yang seperti ini yang mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Kayak apa Kristus itu mengasihi jemaat? Ya Kristus mengasihi jemaat sampai menyerahkan diri baginya untuk menguduskannya. Ya, Tuhan juga pernah bersabda dalam Injil Yohanes, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kristus ini juga telah menyerahkan dirinya. Nah, maka kalau tunduk kepada suami yang kelakuannya seperti ini, yaitu yang seperti Kristus ini, ya jelaslah istri akan tunduk tanpa merasa keberatan. Ya, jadi bukan tunduk kepada suami yang brengsek. Jadi kalau membaca ini harus lengkap ya semua supaya seimbang ini ya. Jadi nggak keberatan lah, saya yakin ya istri-istri kalau tunduk kepada suami dan suaminya itu seperti Kristus. Susah kan mencari suami yang seperti Kristus ya. Tetapi itulah yang harus diperjuangkan dalam kehidupan bersama. Nah, sekarang demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti
tubuhnya sendiri. Ya, ini mengasihi tubuhnya sendiri, ya kan? Mengasihi istri seperti mengasihi diri sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi diri sendiri. Kenapa? Istri kan belahan jiwa. Nah, jadi harusnya ya kalau mengasihi dia berarti mengasihi dirinya sendiri juga. Tak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Diulang terus ya, seperti Kristus terhadap jemaat. Sangat merawat, sangat mengasuh, sangat mengasihi. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ini yang dimaksud Paulus di dalam kehidupan keluarga itu yang disebut sebagai rahasia ini adalah hubungan Kristus dengan jemaat, penuh dengan rahasia. Ya. Kasihnya tak pernah berhenti. Kasih Tuhan selalu mengalir. Ya. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Nah, ini si suami dinasihati seperti itu. Ya kan? Suruh mengasihi istri. Nah, terus istri bagaimana? Istri hendaklah menghormati suamimu. Ya iyalah, kalau istri itu punya suami yang mengasihi, ya dia akan menaruh rasa hormat yang besar. Kesepakatan nikah atau konsensus itu menjadi dasar perkawinan. Kanon 1057 paragraf 1. Kesepakatan pihak-pihak yang dinyatakan secara legitim antara orang-orang yang menurut hukum mampu membuat perkawinan, kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi manapun. Kesepakatan. Apa kesepakatan? Kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima. Nah, ini di kesepakatan ini harus ada kehendak dari masing-masing. Kehendak seperti apa? Menyerahkan diri dan menerima pihak yang satunya untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi perkawinan terjadi sejauh telah terjadi kesepakatan antara seorang laki-laki dan perempuan. Ya, ada kesepakatan ini. Seperti apa kesepakatannya? Dengan tindakan kehendaknya sendiri atau dengan bebas, kehendak bebas tanpa paksaan dan tanpa halangan. Ya. Kesepakatan nikah yang bersyarat ini dilarang. Dalam kanon 1102, perkawinan tidak dapat dilangsungkan secara sah dengan syarat mengenai sesuatu yang akan datang. Seperti apa itu misalnya? Saya mau menikah dengan kamu, tetapi kan ayahku hutang begitu banyak dengan kamu. Ya nanti setelah kamu menikah dengan aku, hutang-hutang ayahku ini dianggap sah, lunas, atau dihapuskan. Nah ini tidak bisa, ini seperti ini. Ini bersyarat pernikahan. Aku mau menikah denganmu, tetapi nanti ya kalau sudah nikah,
harus dibuatkan rumah seharga sekian M, sertifikat hak milik atas nama saya. Nah, ini menikah atau jualan? Nah, itu enggak jelas ya kalau kayak begini nih. Nah, baik, itu saja. Silahkan jangan lupa like, subscribe, and share dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Ya, kalau ada teman-teman atau saudara yang akan ikut kursus persiapan nikah, silakan bisa belajar dari sini. Terima kasih, berkah dalam.